Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Akhirnya bioskop di Indonesia buka nih guys. Dan film pertama yang gue tonton adalah Black Widow. Walaupun sebenarnya udah pernah gue tonton sebelumnya ya. Tapi pada saat gue nonton di bioskop ini cinema experience-nya lebih berasa guys. Jadi mungkin merubah ya ekspresi gue waktu nonton film ini. Jadi lebih puas lah. So, di video kita kali ini kita bakal ngebahas tentang ending dan post credit scene dari Black Widow. Tapi sebelumnya, gue bakal ngebahas juga tentang kursi yang lagi gue pakai sekarang. Secret Lab Titan Evo 2022 dan fitur-fitur terbarunya. Langsung aja. So, fitur pertama yang ada di kursi ini adalah Proprietary Pebble Seat Base, di mana kursinya ini dudukannya itu lebih luas ya dibanding yang sebelumnya. Dan juga ini bisa bikin kita tuh tetap ada di tengah walaupun dia agak rata. Tapi di samping-sampingnya ini dia ada yang buat ngarahin kita untuk tetap duduk di tengah ya. Dan karena luas kita jadi bisa duduk sila nih kayak gini. Nah yang kedua disebut dengan Petpan Cold Cure Foam, dimana busanya ini itu jauh lebih dingin ya, lebih adem. Jadi kalau duduk di sini seharian itu bisa terasa adem aja dan gak panas di bagian-bagian busa-busanya. Nah yang gue punya ini adalah Soft Weave Plus, dimana jahitan-jahitannya ini juga rapi banget dan gak gampang lepas ya. Jadi ini kuat banget secara jahitannya. Nah fitur berikutnya adalah 4-way L-Adapt Lumbar Support, dimana di kursi yang ini itu dia nggak punya lagi bantal yang terpisah ya, dimana bantalnya ini dia sudah tertempel di dalam kursinya. Dan ini bisa di-adjust mundur dan maju, dan juga bisa di-adjust untuk atas dan bawahnya. Jadi sesuai dengan kondisi belakang kalian. Nah fitur berikutnya disebut dengan Head Pillow Magnetic Memory Foam, dimana head pillow-nya ini itu tidak lagi dicantelin pakai tali lagi ya. Jadi ini sudah ada bahan magnetnya yang tinggal tempel kayak gini. Dan dia nggak gampang jatuh. Dan ini empuk banget. Fitur berikutnya disebut dengan teknologi Cloud Swap, dimana untuk bagian armrest-nya ini itu bisa diganti nih guys nih. Nah ini nantinya bakal ada aksesoris tambahan yang nanti bakal dirilis sama Secret Lab. Jadi ini gampang banget dicopot dan dipasang. Fitur berikutnya disebut dengan Heavy Duty Class 4 Hydraulic, di mana hydraulicnya ini jauh lebih pendek yang memudahkan kita untuk tetap menapak walaupun kondisi kursinya ini tinggi. Jadi bisa lebih nyaman untuk kita duduk di kursi dengan kondisi paling tinggi seperti ini, masih bisa napak. Fitur berikutnya disebut dengan Anti-Counterfeit NFC, di mana kursinya dia punya NFC-nya guys di bagian belakang, di mana kalau kalian scan ini bisa nge-track keaslian dari kursinya sendiri, jadi nggak mungkin palsu. Dan yang paling penting adalah kursi ini bukan lagi 3 tahun warranty, tapi sekarang 5 tahun warranty. Dimana kalau kursi ini rusak, ada kerusakan, bisa diganti yang baru. Warranty-nya 5 tahun. Syaratnya cukup dengan posting kursinya di sosial media kalian. So, kursi ini udah keren banget secara fitur dan menurut gue ini teknologinya ini teknologi masa depan yang pastinya kalau kalian beli sekarang ini pasti bakal kepake banget sampai 10 tahun, 20 tahun dan gak bakal ketinggalan zaman. So, buat kalian yang mau tahu lebih lengkap tentang kursi ini, Secret Lab Titan Evo 2022, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah. So, langsung kita bahas Black Widow. Natasha Romanoff akhirnya bisa dapat kesempatan yang sama seperti Avengers lainnya untuk muncul dalam film solonya sendiri, Black Widow. Di mana film ini mengeksplor lebih dalam 3 momen penting dalam perjalanan karakter Natasha sebelum akhirnya selesai di film Avengers Endgame. Seperti soal kisah masa lalu dari Natasha, kejadian Budapest dan petualangan Natasha bersama keluarga palsunya untuk ngancurin villain utama di film ini, yaitu Dreykov, yang terjadi saat Natasha masih jadi buronan dari Thunderbolt Ross dan pemerintah dunia. Kisah masa lalu dari Natasha ini dimulai saat dia masih remaja dan tinggal bersama keluarga palsunya di Ohio, Amerika. Dengan Yelena Belova sebagai adiknya, Alexei Shostakov atau Red Guardian sebagai ayahnya, dan Melina Vostokov, mantan agen Black Widow sebagai ibunya.
Nah, keluarga ini sendiri ternyata dibentuk sama Alexei dan Melina sebagai penyamaran mereka saat menjalankan misi di Ohio selama 3 tahun untuk mencuri sebuah blueprint basal ganglia dari fasilitas SHIELD bernama North Institute yang bisa digunakan untuk mengendalikan otak dan tindakan manusia. Lalu setelah misi ini sukses, Jenderal Dreykov yang juga ternyata adalah partner dari Alexei lalu memenjarakan Alexei selamanya supaya rencananya tidak bocor ke publik dan mempekerjakan Melina secara rahasia untuk menciptakan sebuah zat kimia untuk mengontrol para agen Black Widow di seluruh dunia. Sedangkan Natasha dan Yelena kemudian dimasukkan ke Red Room dan dilatih sebagai agen Black Widow. Nah, film ini sendiri dibuka dengan cerita Yelena yang masih menjadi agen Black Widow dan menjalankan misi dari Dreykov di Maroko untuk membunuh mantan agen Black Widow bernama Oksana. Dimana saat Oksana berhadapan dengan Yelena, Oksana lalu menyadarkan Yelena dari kendali Dreykov dengan menyemprot gas red dust ke arah Yelena. Yelena lalu sadar dan akhirnya mengirim gas red dust ini ke safe house milik Natasha Romanoff dengan harapan kalau Natasha bakal membantunya untuk menghancurkan Red Room dan menyadarkan seluruh agen Black Widow dengan red dust. Tapi ini nggak terjadi karena Natasha pada saat itu sedang menjadi buronan karena kejadian yang ada di Captain America Civil War. Natasha yang sedang dalam persembunyiannya di Norwegia kemudian diserang oleh Taskmaster, prajurit spesial milik Dreykov yang punya kemampuan untuk meniru gerakan bertarung dari lawannya. Dimana akhirnya terreveal kalau sosok Taskmaster ini sebenarnya bukan cowok seperti yang kita duga, melainkan wanita atau putri dari Dreykov, yaitu Antonia, yang dulu jadi korban dari Natasha dan juga Clint Barton saat mereka meledakkan Dreykov di markasnya yang ada di Budapest. Natasha sendiri akhirnya berhasil kabur dari Taskmaster dan membawa Red Dust dan pergi ke Budapest untuk bertemu dengan Yelena. Dimana saat mereka bertemu, Natasha lalu mengajak Yelena untuk pergi mencari Red Room dan membunuh Dreykov di sana. Dimana rencana ini mereka awali dengan membebaskan ayah palsu mereka yaitu Alexei Shostakov dari penjara. Yang mereka percaya kalau Alexei ini tahu tentang keberadaan dari Dreykov. Tapi ternyata Alexei nggak tahu dan malah menyuruh mereka untuk bertemu dengan Melina yang masih bekerja untuk Dreykov di Saint Petersburg. Terus setelah mereka bertemu dan akhirnya mereka ya reunian lucu gitulah ya. Mereka lalu kemudian membantu Natasha dan Yelena pergi ke Red Room dengan memanggil pasukan Dreykov ke rumah dia dan membantu Natasha buat nyamar jadi Melina dengan device Phostatic Veil yang akhirnya ngebuat Natasha bisa bertemu langsung dengan Dreykov selagi Yelena, Melina, dan Alexei ngebantu Natasha untuk ngancurin Red Room dan ngebebasin para Black Widow yang ada di sana. Next, Natasha lalu menghajar Dreykov dan akhirnya bisa mendapatkan akses data dari seluruh Black Widow yang ada di dunia. Sementara Melina berhasil menghancurkan mesin Red Room dan Yelena yang berhasil menyadarkan seluruh Black Widow di sana dengan Red Dust. Sampai akhirnya markas Red Room kemudian hancur dan Yelena berhasil membunuh Dreykov dengan menghancurkan baling-baling kapalnya. Natasha juga lalu berhasil menyadarkan Antonia atau Taskmaster dengan menghancurkan Red Dust di depannya dan Natasha akhirnya harus berpisah dengan keluarga palsunya saat dia dikepung sama pasukan Thunderbolt Ross. Tapi sebelum itu terjadi, Natasha kemudian ngasih sampel Red Dust dan juga data Black Widow ke Yelena supaya Yelena bisa membebaskan seluruh Black Widow yang ada di dunia. Sampai akhirnya, Yelena lalu pergi sama Melina, Red Guardian, Antonia, dan juga para Black Widow lainnya yang ngejemput mereka. Sementara Natasha kemudian bisa kabur dari Thunderbolt Ross dan juga pasukannya. Dan kalau kita ngelihat di trailernya yang nunjukin kita bagaimana pasukan Thunderbolt Ross sudah mengepung dan mengarahkan senjata ke Natasha, ini tentunya ngebuat Natasha agak mustahil untuk bisa kabur dari sana tanpa berkonflik dulu dengan Thunderbolt Ross dan juga pasukannya tentunya ya. Kecuali Natasha mungkin bisa bernegosiasi dengan Thunderbolt Ross dengan alasan kalau dia sudah berhasil menghancurkan Red Room dan Dreykov. Sehingga ini kemudian akan membuat Ross mengampuni Natasha yang sudah menghilangkan salah satu ancaman bagi Ross yaitu Red Room dan Dreykov itu sendiri. Beberapa hari setelahnya, Natasha lalu ngecat rambutnya jadi pirang dan make rompi yang dikasih sama Yelena. Dia lalu sekarang bertemu dengan rekannya Rick Mason, mantan agent SHIELD yang jadi fasilitator dari Natasha selagi dia jadi buronan. Dimana Rick Mason memberikan Natasha Quinjet yang kemudian Natasha pakai untuk pergi ke suatu tempat. Dan disinilah film Black Widow akhirnya selesai. Nah, ending dari film ini sendiri sebenarnya jadi petunjuk buat kita nih, yang ngejelasin tentang berbagai macam missing plot dan details yang muncul dari film Captain America Civil War dan juga Avengers Infinity War. Seperti bagaimana caranya Cap ngebebasin sisa timnya di The Raft dan kenapa di Infinity War para Secret Avengers pimpinan Cap bisa punya Quinjet yang tentunya didapatkan dari fasilitator Natasha si Rick Mason ini.
Selain itu, melihat background dari Rick Mason yang di film ini diceritakan sebagai mantan agent S.H.I.E.L.D. dan juga private kontraktor yang punya koneksi luas, dan juga ngelihat backstory Rick Mason di komik yang dikenal sebagai fasilitator dari para agent rahasia dengan julukan The Agent, so tentunya sangat possible bagi Marvel Studios untuk mengeksplor lebih dalam karakter ini sebagai salah satu karakter pendukung atau sidekick yang akan membantu para hero seperti Yelena Belova dalam petualangannya sebagai Black Widow yang baru pengganti dari Natasha Romanoff. Nah, ending film ini sebenarnya juga ngebuat kita penasaran dan bertanya-tanya tentang bagaimana nasib Yelena dan juga keluarga palsunya setelah mereka kabur dengan para Black Widow yang datang kembali untuk mereka. So, dengan Natasha yang ngasih data dan juga sampel dari Red Dust kepada Yelena, salah satu hal yang possible untuk dilakukan Yelena adalah dengan menjalankan misi untuk menyadarkan seluruh Black Widow yang ditempatkan oleh Dreykov di seluruh dunia dengan gas Red Dust yang akan kembali diproduksi sama Melina. Dimana setelah misi mereka selesai, kemungkinan beberapa di antara Black Widow ini bisa saja akan mencari kehidupan mereka masing-masing, dan sisanya sepertinya akan ikut dengan Melina dan Alexei, yang di sini kelihatan udah mulai menjiwai peranan mereka sebagai orang tua dari Natasha dan juga Yelena, dan akan menjadi orang tua bagi para Black Widow lainnya ini. Dan mungkin saja mereka akan mendirikan Red Room baru atau semacam agensi keamanan di peternakan Melina yang masih menyimpan resource penelitian dan juga senjata-senjata peninggalan Red Room. Dan mungkin saja dalam prosesnya mereka akan mendapatkan bantuan dari para Black Widow termasuk Antonia alias Taskmaster yang kemungkinan besar bakal jadi salah satu instruktur di sana. Karena ini juga sangat relate dengan backstory komiknya yang menceritakan Taskmaster yang punya sekolah sendiri untuk melatih para agent, kriminal, pembunuh, bahkan sampai superhero yang dikenal dengan nama Taskmaster Academy. Dimana di sini Taskmaster melatih mereka soal bela diri dan juga sistem persenjataan sebelum mereka nantinya beraksi secara sendiri atau solo atau pergi bekerja untuk berbagai organisasi seperti Hydra, Secret Empire, dan juga Ultimatum. Dan tentunya ini bisa diadaptasi di MCU dengan menghadirkan Antonia tidak hanya sebagai villain Taskmaster, tapi juga sebagai instruktur yang melatih para Black Widow di Red Room baru buatan Melina dan Alexei nanti. Bahkan bukan gak mungkin dengan bakatnya untuk menganalisa dan menirukan gerakan bertarung para superhero, ini tentunya bakal membuat Antonia capable untuk melatih para superhero baru di MCU yang belum terlatih untuk bertarung. Salah satunya mungkin adalah US Agent yang muncul di series The Falcon and the Winter Soldier, dimana sama seperti di komik, US Agent mungkin bakal dilatih oleh Antonia atau Taskmaster karena dia adalah salah satu orang yang sudah bisa menggunakan gaya bertarung dari Captain America. Selain itu, dengan hadirnya beberapa Easter eggs di film ini yang menunjukkan kita dengan karakter Ursa yang merefer pada karakter Ursa Major, mutant beruang yang merupakan bagian dari kelompok superhero Uni Soviet yaitu Winter Guard, dan Yelena yang menyebutkan soal Crimson Dynamo yang merupakan Iron Man versi Uni Soviet di komiknya, ini bisa jadi petunjuk bagi kita untuk berspekulasi kalau mungkin saja setelah ending film ini kita akan melihat Alexei atau Red Guardian yang bakal mengumpulkan rekan superhero-nya seperti Ursa Major dan juga Crimson Dynamo untuk kembali beraksi sebagai Winter Guard. Karena seperti yang kita lihat di film ini, Alexei sendiri selalu berusaha menghidupkan kenangannya saat dia masih beraksi sebagai superhero Red Guardian. Apalagi ini juga semakin diperkuat dengan David Harbour, pemeran dari Red Guardian di film Black Widow ini yang ngetis dalam salah satu interviewnya kalau Red Guardian mungkin akan punya posibilitas untuk muncul lagi di MCU. Nah, film ini juga punya post credit scene yang akhirnya kasih kita momen penghormatan untuk Natasha yang sudah mati sebagai pahlawan di Avengers Endgame. Tapi sayangnya momen ini akhirnya dirusak karena saat Yelena datang ke makam Natasha untuk memberikan penghormatan, dia malah diganggu sama si kampret Contessa Valentina Alegre de Fontaine alias Val yang datang ke makam Natasha cuma buat ketemu sama Yelena dan ngasih dia target baru untuk dibunuh. Momen ini kemudian menjadi penjelas bagi kita kemana Yelena selama ini setelah film Black Widow, yang ternyata nggak cuma menjalankan misi untuk menyadarkan para Black Widow di seluruh dunia, tapi juga menjalankan misi secara rahasia di bawah kendali Val. Dimana ini bisa saja disebabkan karena Val mungkin adalah salah satu orang yang membantu Yelena saat dia menjalankan misinya untuk menyadarkan Black Widow. Dan sebagai gantinya, ini kemudian membuat Yelena jadi bekerja secara langsung di bawah perintah Val. Atau mungkin saja alasan kenapa Yelena bekerja untuk Val sepertinya berkaitan dengan kehadiran Red Room baru buatan Melina dan juga Alexei, di mana Val mungkin saja adalah mitra dari Red Room yang menghubungkan Red Room dengan pemerintah. Nah, ini yang akhirnya membuat si Yelena mau nggak mau harus bekerja di bawah Val karena Val adalah orang yang memberikan berbagai kontrak pekerjaan bagi Red Room.
Selain itu, dengan fakta di series The Falcon and Winter Soldier yang nunjukin kita kalau Val sudah merekrut John Walker dan sedikit ngetis kalau Zemo adalah salah satu temennya. So, dengan Yelena yang di film ini udah diliatin bekerja dengan Val, ini bisa jadi sebuah pertanda kalau memang Val sedang merekrut berbagai macam kriminal yang salah satunya adalah Yelena untuk dimasukkan ke dalam timnya. Yang dalam hal ini adalah tim Thunderbolt yang akan dibentuk nantinya oleh Thunderbolt Ross di MCU. Dimana ini sebenarnya sudah ditis sangat jelas di salah satu ending series The Falcon and Winter Soldier yang nunjukin kita sebuah statement dari Ross yang berkaitan dengan Enchanted Human Act dan pembentukan special unit di bawah Major Donovan. Apalagi dengan insiden Hex yang terjadi di series WandaVision dan juga beberapa tragedi yang tercipta karena ulah Avengers, ini tentunya akan semakin memperkuat niat Ross untuk memiliki tim superhero-nya sendiri dengan mempekerjakan para kriminal dan villain sebagai anggotanya, supaya dia bisa bersaing dan menggantikan posisi superhero terutama Avengers di pemerintahan dunia lewat kelompok superhero-nya yang dia kontrol langsung dan tidak liar seperti Avengers. Dimana dengan Yelena yang di sini secara nggak langsung mewarisi mantel Black Widow dari saudarinya Natasha dan juga kehadiran John Walker sebagai tiruan dari Captain America. So, tim Thunderbolt Ross ini nantinya seperti akan mulai merekrut para kriminal dan villain yang jadi padanan para superhero yang ada di Avengers. Seperti Abomination yang jadi padanan dari Hulk dan juga Taskmaster yang mungkin menjadi padanan dari Hawkeye dan berbagai macam villain lainnya nanti. Selanjutnya, post credit scene ini juga memiliki koneksi dengan series lainnya yang akan muncul di Phase 4 nanti, yaitu Hawkeye. Dengan Val yang di sini memperlihatkan Yelena dengan foto targetnya yang ternyata adalah Clint Barton yang kelihatan masih jadi vigilante atau Ronin. Dimana Val sendiri kemudian memberitahu Yelena kalau Clint adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Ini kemudian membuat kita bertanya-tanya kenapa Val bisa tahu kalau Clint sangat berhubungan dengan kematian Natasha di Vormir. Padahal faktanya, para Avengers sendiri sangat merahasiakan kegiatan time heist yang mereka lakukan dan tidak diketahui sama sekali oleh pemerintah atau siapapun. So, bagaimana Val bisa tahu? Sebenarnya ada dua opsi untuk ngejawab pertanyaan ini. Pertama, Val mungkin bekerja sama dengan salah satu Avengers yang dalam hal ini mungkin adalah Clint Barton. Dimana Val bisa jadi adalah salah satu fasilitator dari Clint saat dia kembali menjadi Ronin dan beraksi menjadi vigilante untuk membunuh para kriminal pasca blip. Dan Val mungkin bisa mengetahui fakta di balik kematian Natasha setelah berhubungan dekat dengan temannya ini, yang akhirnya ngebuat Clint menceritakan secara sukarela tentang rahasia besar ini. Tapi sepertinya hubungan pertemanan ini nggak berjalan lama ya, karena Clint pada akhirnya mengetahui siapa Val yang sebenarnya dan juga semua rahasia kotornya, termasuk rencana Val dan Thunderbolt Ross untuk membentuk kelompok superhero dengan menggunakan para villain dan kriminal. Sehingga ini yang akhirnya ngebuat Val menyuruh Yelena dengan ngomporin dia kalau Clint sudah ngebunuh kakaknya itu. Atau alasan kedua kenapa Val bisa mengetahui fakta di balik kematian Natasha adalah karena selama ini Val diam-diam ditugaskan oleh Thunderbolt Ross untuk mengintai Avengers secara rahasia di markas mereka. Terutama saat Avengers melakukan time heist dan saat Captain America mengembalikan Infinity Stones ke timeline masing-masing. Sehingga inilah yang jadi alasan kenapa Val bisa tahu kalau Clint punya hubungan dengan kematian Natasha dan juga tahu tentang fakta sebenarnya dari Shield Captain America yang sedikit ditis di series The Falcon and the Winter Soldier ketika dia bilang sama John Walker kalau Shield Captain America bukan milik pemerintah dan itu ada di wilayah Grey atau area abu-abu. So, dengan Val yang memberitahu Yelena tentang Clint yang bertanggung jawab atas kematian Natasha dan kabar dari si aktris Florence Pugh yang akan kembali muncul sebagai Yelena di series Hawkeye, maka sudah jelas kalau Yelena sendiri bakal jadi salah satu villain yang akan memburu Clint Barton sebagai bentuk balas dendamnya atas kematian Natasha, yang akhirnya ngebuat Clint bakal bertarung dengan Yelena di seriesnya nanti. Dimana in the end, Yelena mungkin bakal mengetahui fakta sebenarnya dari Clint kenapa Natasha bisa mati. Dan akhirnya, inilah yang ngebuat Clint nantinya bisa berhubungan baik dengan Yelena, bahkan bisa menjadi teman pengganti Natasha. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang ending dan post credit scene film Black Widow. Dan menurut kalian, gimana nih nasib Yelena selanjutnya di MCU? Apakah dia bakal tetap jadi anti-hero, hero, atau mungkin villain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini kalau kamu suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.